Halo semua, nama gue Alif dan di video kali ini gue akan membahas tentang eksploitasi status magang. Ya, akhir-akhir ini banyak lah, apalagi di platform LinkedIn ya, yang isinya tuh memang para pencari kerja, isinya tuh emang job seeker gitu, dan juga para HRD gitu. Banyak mereka yang membahas tentang eksploitasi status magang ini, dan akhir-akhir ini memang agak lumayan vokal lah gitu, karena memang sudah merugikan banyak sekali pihak gitu, apalagi dengan kondisi dunia ketenagakerjaan yang memang bisa dibilang sedang tidak baik-baik saja gitu. Definisi magang sendiri menurut KBBI adalah calon pekerja yang belum diangkat secara tetap gitu, namun bukan dalam konteks PKWTT ya, namun dalam konteks perjanjian kerja gitu. Karena memang masih dalam tahap belajar gitu. Bisa disimpulkan bahwa magang itu masa pelatihan lah atau pembelajaran dalam praktik, tidak seperti karyawan yang telah menandatangani perjanjian kerja, beda gitu. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sendiri, pelatihan kerja dapat diselenggarakan. Jadi memang magang ini dapat diselenggarakan lah gitu oleh perusahaan-perusahaan dalam sistem pemagangan. Dan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan juga Nomor 6 Tahun 2020, yang intinya adalah pemagangan itu proses pelatihan kerja yang diselenggarakan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan mentor atau individu yang ditunjuk oleh perusahaan itu sendiri untuk memperoleh keterampilan tertentu. Jadi kita bisa simpulin nih, berdasarkan hal tersebut sangat jelaslah bahwa tujuan utama program pemagangan ini untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan juga pengalaman untuk si calon karyawan tersebut gitu. Namun sekarang ini tuh banyak nih oknum perusahaan yang menggunakan status magang ini malah justru untuk dieksploitasi gitu, untuk mengeksploitasi tenaga kerja gitu, apalagi mereka-mereka yang baru gitu. Jadi mereka memberikan status magang ini kepada karyawan baru untuk memperoleh tenaga kerja yang murah, bahkan tenaga kerja yang sudah berpengalaman, mereka-mereka yang ya bisa dibilang sudah punya pengalaman banyak lah bertahun-tahun gitu dalam bidangnya, ketika melamar pekerjaan ke perusahaan yang memang menerapkan sistem pemagangan ini hanya untuk mencari tenaga kerja murah, itu bahkan ditaruh di status magang gitu. Mungkin lebih tepatnya bukan status magang sih kalau memang mereka berpengalaman, ya mungkin training lah gitu. Harusnya masa training untuk ya adaptasi, pengenalan di dunia kerja baru gitu, di lingkungan perusahaan. Jadi nggak perlu nih status magang-magang lagi gitu. Karena memang status magang ini sebenarnya diperuntukkan, ini yang menurut gue pribadi, ini diperuntukkan untuk ya para fresh graduate gitu, yang sama sekali belum ada pengalaman gitu di dunia kerja, pengalaman di suatu perusahaan gitu, atau hanya sekedar magang dalam program mereka dulu ketika sedang belajar di bangku sekolah ataupun bangku perguruan tinggi gitu. Yang benar-benar pure belum ada pengalaman kerja, itu baru boleh ditaruh di status magang itu. Dan justru ketika orang-orang yang sudah berpengalaman dalam bidangnya, menurut gue ya itu nggak layak lah gitu, atau nggak sepatutnya ditaruh di status magang ini. Namun ya memang beberapa perusahaan, oknum perusahaan sekali lagi, akhir-akhir ini tuh banyak lah yang mengeksploitasi status magang ini gitu. Jadi mereka memberikan status magang yang bahkan kalau di dalam konteks training itu kan kita suka diberikan perjanjian gitu, misal 3 bulan training, 6 bulan training, atau bahkan 1 tahun training, nanti akan diangkat menjadi PKWT atau bahkan karyawan biasa lah gitu, reguler. Nah, namun status magang ini bahkan kadang-kadang ya banyaknya itu nggak jelas gitu statusnya. Ya udah, para pelamar kerja diberikan status magang dan tidak tahu nih sampai kapan dia magang gitu, sampai kapan dia akan diangkat gitu kan. Ada memang beberapa oknum perusahaan yang seperti itu. Banyak lah yang menggunakan status magang ini untuk yang memperoleh tenaga kerja murah gitu kan. Dan ini memang tidak baik gitu. Dan juga beban kerja menjadi anak magang sama nih dengan karyawan yang mendapat target gitu. Beban kerjanya, terus juga job desk-nya, itu beban kerjanya bahkan sama gitu. Bahkan beberapa kali si anak magang gitu, yang kita bilang anak magang ini, yang padahal dia udah berpengalaman, karena memang statusnya anak magang, jadi tidak ada otoritas lebih gitu untuk dia, seperti halnya mempertimbangkan jika ada requestan dari karyawan yang memang jabatannya dia tidak bisa berbuat apa-apa gitu, karena memang statusnya magang gitu. Dia tidak bisa lebih vokal, dia tidak bisa untuk, dia bisa dibilang kayak protes atau mempertimbangkan lah gitu, atau mendiskusikan lagi, karena memang dia tidak mempunyai otoritas lebih gitu. Jadi ya sebenarnya secara kasarnya ya mereka hanya disuruh-suruh gitu, suka diberikan beban-beban yang lebih lah gitu, padahal salari atau yang mereka terima gitu timbal baliknya itu bahkan di bawah mereka-mereka yang sudah menjadi karyawan gitu. Jadi memang sekali lagi ini lumayan masalah yang lumayan agak parah sih, maksudnya
agak mengkhawatirkan lah di dalam dunia ketenaga kerjaan, karena ya status magang ini tidak sepatutnya untuk dieksploitasi gitu. Apalagi untuk karyawan-karyawan atau untuk mereka-mereka pelamar-pelamar yang memang sudah berpengalaman gitu. Sudah pernah atau bahkan pengalamannya bisa lebih dari si karyawan-karyawan yang sudah bekerja di perusahaan tersebut gitu. Karena jangan heran teman-teman, karena beberapa gua menemukan sendiri gitu kan. Beberapa yang gua kenal gitu. Mereka itu sudah berpengalaman nih di perusahaan sebelumnya gitu, di pekerjaan sebelumnya, di bidangnya lah gitu.